Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita pagi hari ini rindu untuk selalu menyembah Tuhan, amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau. Amin Tuhan. Juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat.
kami mau percaya padamu. Haleluya. Dengan kerendahan hati kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau telah curahkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan bertata atas kehidupan kami, Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah yang luar biasa, yang selalu mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah. Kasih Allah, Amin Tuhan. berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur. Lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Amin Tuhan. Dengan sukacita, Cita-citaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji. ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Dengan Raja. sukacita, Cita-citaku amin. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang terbesar dan Allah yang termulia. Amin. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami mau bernyanyi untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkap
memuji nama-Mu. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin, haleluya. Memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. sebab hanya Engkau yang terbesar Tuhan. Seluruh bumi memuji nama-Mu, sebab ajaib perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama-sama. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa hanya Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu memberi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
Engkau lebih dari harta. Haleluya Yesusku. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Kenalah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlu. Engkau yang menyediakan yang kami butuhkan. Terima kasih Yesusku. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Musim akan selalu berganti, zaman akan terus berganti, dan keadaan akan silih berganti. Bahkan kami percaya dalam keadaan yang paling buruk sekalipun Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami semua lewat pujian yang kami nyanyikan bahwa kami harus tenang di dalam Engkau. Karena Engkau pemelihara kami yang luar biasa. Kami tidak takut dengan apapun yang terjadi di dalam dunia, tapi kami percaya tangan murah Tuhan yang akan menyertai kami kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kami mohon teduhkanlah hati kami. Jangan biarkan hati kami bergejolak dengan keadaan dunia. Jangan biarkan hati kami terhanyut dalam kesusahan-kesusahan yang ada di dalam dunia. Karena kami tahu firman-Mu telah mengatakannya. Jikalau ada kesusahan demi kesusahan, Engkau tetap beserta kami. Dalam semua kelangkaan bahan-bahan kehidupan, Engkau tetap memberkati kami. Bahkan kalau toh dunia masuk dalam kesulitan yang paling sulit, Engkau akan bawa kami ke tempat yang indah. Walaupun padang gurun Tuhan sediakan buat kami,
tapi di padang gurun kami hidup berkecukupan, bahkan hidup berkelimpahan. Sebab itu Tuhan tolong kami, biar hati kami terus berpaut kepadamu ya Tuhan. Tidak ada pengharapan, tidak ada jalan yang kami tempuh kalau Engkau tidak menuntun jalan-jalan kami. Sebab itu biarlah tahun demi tahun Kau tetap beserta dengan kami, dan kami bersama dengan Tuhan, kami nikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Akhirnya semua pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya kami persembahkan kepadamu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan bagian kami jemaat GBDI Elohim Batu adalah berkat yang limpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara. Saya sangat-sangat diberkati dengan pujian demi pujian pagi ini saudara ya. Semua pujian berkata tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara jangan takut, saudara jangan bimbang. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu saudara ya. Puji Tuhan, pagi ini saya akan mengajak saudara-saudara membaca dalam kitab Perjanjian Lama, tapi kita akan mengerti dengan hati Perjanjian Baru. Ya, membaca Perjanjian Lama, tapi kita mengerti dengan hati Perjanjian Baru, sehingga Bapak Ibu Saudara yang kita baca hari ini biarlah menjadi sebuah perenungan untuk saya dan saudara. Tapi saudara mesti lihat, kita tanggapinya dengan iman kepada Yesus, karena di dalam Yesus ada segala-galanya. Yang percaya katakan, oke, mari kita buka sama-sama dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-24 dan 25. Mari ya, Imamat pasal yang ke-23 ayat 24 sampai 25. Silakan. Dalam bulan ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kitab Imamat ini, Bapak Ibu Saudara, mencatat sebuah firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Apa katanya? Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Bapak Ibu, firman ini berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kenapa? Karena firman ini ditujukan kepada Musa, dan Musalah yang menuliskan kitab Imamat. Kita tahu bahwa kitab pertama dalam Alkitab kita ada 5 kitab yang pertama yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kelima-limanya yang menulis adalah Musa. Ya, sebab itu kitab 5 ini dijadikan sebuah kitab yang disebut dengan kitab Taurat, yang biasanya disebut dengan kitab-kitab Pentatuk. Ya, kitab Pentatuk adalah 5 kitab, saya ulang, dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan, yang semuanya Tuhan berikan kepada Israel pada waktu Israel belum sampai di tanah perjanjian. Ya, belum masuk tanah perjanjian. Dari padang gurun Sin, mereka masuk padang gurun Sinai, lalu mereka kemah di tepi gunung Horeb atau gunung Sinai, atau orang biasanya sebut dengan gunung Torsina. Mulailah Tuhan berfirman, dicatatlah oleh Musa sampai terakhir di dataran Moab. Ya, di daerah yang disebut dataran rendah Moab ada sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Nebo, sampai akhirnya Musa meninggal di puncak Pisgah. Itu ditulisnya sampai dalam kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, salah satu perintah itu berkata, nanti kalau engkau telah masuk di tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan, ingat pada tanggal 1 bulan 7 engkau harus merayakan hari raya yang kau merayakannya dengan meniup serunai.
Apa itu serunai? Serunai itu dalam bahasa saya dan saudara biasanya disebut dengan trompet. Ya, serunai ada banyak terjemahan Inggris dipakai kata drum. Serunai itu adalah sangkakala. Serunai dalam bahasa Ibrani disebut dengan shofar. Bapak Ibu pernah dengar shofar? Shofar ini satu alat musik yang tidak punya nada. Ya, jadi tidak bisa di stem gitu ya, do sama dengan C, do sama dengan D. Nah, suaranya itu cuma satu dan alat musik ini dipakai atau dibuat dari tanduk hewan yang halal, namanya serunai atau shofar. Kapan shofar ini dibunyikan? Shofar dibunyikan pada waktu mereka berperang sebagai tanda perang. Shofar dibunyikan pada waktu ada bahaya. Shofar dibunyikan pada waktu orang Israel mengalami kemenangan dalam sebuah peperangan. Tapi ini ada hari raya yang khusus. Hari raya itu tanggal 1 bulan 7 akan dirayakan sebagai hari raya serunai, saudara. Ya, sebab itu tanggal 1 bulan 7 itu jatuhnya akhir bulan lalu. Ya, saya sangat bersyukur. Saya ini kepingin pergi ke Israel itu persis hari raya ini. Ya, karena kalau kita lihat Keluaran pasal 11 ayat 11, orang Israel wajib pulang ke tanah perjanjian ke Israel adalah ada 3 hari raya. 1 hari raya Paskah, yang kedua hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu, yang ketiga hari raya Pondok Daun atau hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot, saudara, itu dirayakan pada tanggal 15 bulan 7. Tapi 5 hari sebelum Sukot, tanggal 10, itu ada hari raya yang disebut dengan hari raya pendamaian, hari raya Grafirat, hari raya sekarang disebut dengan bahasa Ibrani yang asli yaitu Yom Kippur. Ya, pasti Bapak Ibu dengar kata Yom Kippur. Ada perang yang namanya perang Yom Kippur dimulai tanggal 6 Oktober 1973 sampai berakhir 26 Oktober 1973. Diakhiri dengan sebuah perjanjian Jenewa, dan hasilnya adalah perjanjian Camp David yang berkata seluruh Timur Tengah damai untuk selama-lamanya. Ya. Tapi pada tanggal 1 bulan itu ada hari raya yang namanya Tahun Baru. Saya ini kepingin pergi, saudara, Tahun Baru. Ya. Tuhan kabulkan, saudara. Saya dengan istri pergi persis pada hari-hari ini. Jadi tanggal 1 ada hari raya Tahun Baru. Tanggal 10 ada hari raya Grafirat atau Yom Kippur. Tanggal 15 ada hari raya yang disebut dengan Sukot atau Pondok Daun. Kenapa saya tertarik menyampaikan berita ini? Karena sekarang ini lagi digoncangkan oleh banyak orang, lagi dipergunjingkan oleh banyak orang tentang tahun ini, saudara. Saya mau sidang jemaat GPDI Batu bukan jemaat yang dengar berita macam-macam dari luar, tapi biarlah engkau berdoa dari mimbar kita akan ada berita-berita yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Supaya apa? Jemaat tetap tenang, tetap teduh dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan pasti menyertai kita. Ya, saya tidak tahu Tuhan bekerja pada pagi ini sampai nyanyiannya semua bicara tentang penyertaan Tuhan, saudara. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya berdoa, saya diteguhkan Tuhan, apalagi lewat nyanyian-nyanyian. Tanggal 1 bulan 7, saya menjadi heran karena tanggal 1 bulan 7 kok jadi tahun baru. Bukankah Israel punya bulan pertama yang namanya bulan Abib? Tapi pada bulan Abib Israel tidak merayakan hari raya apa-apa, hanya Paskah yang dirayakan. Walaupun Alkitab berkata ingatlah bulan Abib, dan pada bulan Abib tanggal 14 ada hari raya Paskah, tanggal 10 mereka harus menyimpan atau mengurung seekor hewan, yaitu domba yang akan dipersembahkan pada waktu Paskah, yang berumur setahun dan tidak bercacat, yang dinilai sejak tanggal 10 sampai tanggal 14. 5 hari Israel tidak melakukan apa-apa, hanya menyelidiki hewan yang layak untuk korban. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14 malam, domba itu disembelih. Jadi bulan Abib, hari rayanya tidak disukai oleh banyak orang. Ya, kenapa? Hari raya Paskah sekarang
tidak menjadi hari yang terkenal di Israel. Ya, kenapa? Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia enggan pulang, apalagi yang kaum muda. Untuk apa? Merayakan hari raya, tapi hari raya itu tidak menyenangkan. Bayangkan saudara, hari raya makannya harus roti tidak beragi. Kan tidak enak. Dombanya, kambingnya tidak boleh dikasih bumbu, hanya dibakar. Dengan apa mereka makan? Dengan sayur pahit. Bagaimana mereka makan? Harus mengikat pinggangnya. Mereka memakai kasut atau sepatu, makan dengan tergesa-gesa. Setelah itu malam itu habis makan harus dibakar. Dan besoknya Sabat besar, Sabat Paskah. Mereka semua harus puasa. Jadi sekarang ini Israel tidak begitu suka merayakannya. Kecuali orang-orang yang agamawis ya. Kaum ortodoks atau ultra ortodoks, mereka merayakannya. Kalau Israel kebanyakan rakyat biasa, ya mereka enggan melakukannya itu. Ya, sayang uang kan, pulang dari Amerika, dari Eropa, pulang ke Yerusalem hanya untuk makan sayur pahit, roti tidak beragi, betul ya. Lalu domba tanpa bumbu, makan tergesa-gesa. Tapi tanggal 1 bulan 7 itu jadi hari yang disebut tahun baru. Mereka menyebutnya dengan Rosh Hashanah. Wah, saya suka cita tahun ini Rosh Hashanah, saya bisa merayakannya di sana. Ya, kita baru pulang saudara minggu lalu ya. Tante juga sama juga baru pulang kan ya. Saya ini hebat loh, lihat ibu saya ini saudara ya. Umur 86 loh, duduk dari Batu sampai Belanda. Saya bisa bayangin tante ini mesti kesel ya. Tak lihat-lihat kok enggak ada wajah kesel saudara ya. Seger terus ya, happy terus ya. Ini masa tua, masa yang penuh dengan sukacita, itu benar loh mereka berdoa ini. Kita berdoa ya, supaya tante panjang umur, om di panjang umur, kita juga semua panjang umur ya. Saya bisa lihat loh wajah-wajah beliau. Nah, Rosh Hashanah itu adalah Rosh itu artinya kepala, Hashanah itu tahun. Ya, jadi Rosh Hashanah itu kepalanya tahun, ya, awalnya tahun baru. Biasanya orang selalu merayakan tahun baru itu tanggal 1 bulan 1. Orang Jawa merayakan tahun baru tanggal 1 bulan Suro. Suro itu tahun bulan pertama. Ya, Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, Selo, Besar, 12. Ya. Orang Tionghoa juga merayakan Sungko Sinen, itu selalu Ie Ihao, bulan 1, tanggal 1. Internasional merayakan tahun baru itu tanggal 1 Januari, tanggal 1 bulan 1. Israel merayakannya tahun baru tanggal 1 bulan 7. Lah kok bisa tahun baru? Kenapa? Mereka ikut kitab Pentateuch menjadi dasar kehidupan, saudara. Ya, jadi kitab Taurat ini menjadi dasar buat Israel hidup. Ya, dalam segala hal mereka ikuti kitab Taurat. Dalam bercocok tanam, mereka tidak ingat musim. Bapak Ibu jangan salah, Israel tidak pernah menanam sesuatu tunggu musim. Ada musim hujan atau musim kemarau. Israel punya 4 musim. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan ada musim gugur. Tapi mereka bercocok tanam tidak ikuti musim. Ya, bagaimana mereka bercocok tanam? Mereka membuat pipa-pipa di bawah tanah, lalu setiap pipa itu ada lubang kecil, dan di atas lubang kecil itu ada tanaman, ada komputer khusus yang akan menyemburkan air dari bawah. Dari mana ayat itu diambil? Kitab Kejadian berkata, hari sebelum Tuhan menciptakan matahari, ada Tuhan ciptakan pohon-pohonan di darat. Semua sudah timbul pohon-pohon itu walaupun belum ada hujan. Sampai dengan hari ini Israel punya hujan cuma 4-5 hari. Wah, bagaimana? Alkitab berkata tanah mengeluarkan air, tanah mengeluarkan semburan air yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Sampai nanti kanopinya dibuka, dari bawah dan dari atas ada hujan pada zaman Nuh, Kejadian pasal yang ke-6. Sebelum itu tidak ada hujan. Makanya kalau Nuh bercerita, saudara-saudara ayo bertobat, akan ada hujan. Pasti penduduk zaman itu tolak berkata, apa itu hujan? Kenapa?
Belum ada hujan sampai itu. Sinar mataharinya masih sejuk, masih enak. Belum mengandung sebuah panas yang hebat yang menyebabkan air laut menguap. Belum. Mereka makan minum, ikuti Pentatuk. Mereka kenal bukan hanya dengan halal dan haram, tapi mereka kenal kata kosher. Apa itu kosher? Kosher itu lebih dari halal, Bapak Ibu Saudara. Israel menurut kitab Taurat berkata, susu itu halal, daging sapi itu halal. Tapi makan daging sapi sambil minum susu itu tidak kosher. Karena Alkitab melarang itu. Jangan menyembelih seekor hewan dan memasaknya dengan air susunya. Makanya kalau saudara-saudara makan malam di Yerusalem yang pernah ke sana, kalau sudah ada daging sapi, ada beef, tidak ada susu, tidak ada keju, tidak ada produk dari susu. Kenapa? Itu tidak kosher. Ya. Kalau pagi kita sarapan, ada telur, pasti tidak ada ayam. Loh, Pak, bukankah telur itu halal? Halal. Ayam itu halal? Halal. Tapi makan ayam bersama dengan telur, itu tidak boleh. Jangan engkau menyembelih seekor hewan, memasaknya bersama dengan anaknya. Itu ada firman dalam kitab Taurat juga, Pentatuk. Sehingga tidak ada orang makan ayam lalu dengan telur. Nah, setelah diselidiki secara kesehatan, ternyata di mana ada ayam dicampur telur akan mengandung lektin. Ada daging dengan susu menjadi lektin yang meracuni darah. Ya. Nah kita kan enggak, saudara. Kita ini kalau goreng ayam kan paling enak dicelup telur dulu baru digoreng. Halo, betul ya? Jadi basa Jawa mbok saanake nyemplung, saudara ya. Bubar, saudara. Halo. Kita paling suka masak daging ya, khas gitu ya, lulur dalam dibikin sup ya, atau pastel tutup. Nah, terus bagaimana kuahnya? Yang dimasak daging, di situ ada susu, ada telur lagi, ada keju, lengkap saudara-saudara ya. Itu orang Israel hidup secara Taurat. Nah, saya kembali, bagaimana mereka merayakan Ras Hosana? Mereka itu merayakannya beda dengan Paskah. Ya, mungkin satu kali kita kalau mau pergi mesti pilih hari itu Pak Budi. Hari Raya. Ya, Ras Hosana, tapi ingat, harga tiket sangat tinggi. Hotel sangat terbatas, semua serba tinggi. Kenapa? Israel seluruh dunia pulang ke Yerusalem. Bagaimana caranya? Pada tanggal 1 itu mereka ibadah. Ibadahnya disebut dengan ibadah raya. Mereka meniup serunai, trompet, atau sangkakala, atau shofar. Minimal dalam satu ibadah 100 kali tiupan. Bayangin saudara. Ya, 100 kali tiupan. Dan berapa orang yang membawa trompet. Nah, setelah itu ibadah, mereka makan. Makannya roti itu bundar. Ada yang berbentuk angka 8. Ya, yang sekarang ini pakai angka 8. Bundar. Namanya kalah. Kalah adalah roti bundar. Mereka percaya, mereka berkata lambang bundar ini adalah lambang Tuhan. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia tidak dapat dimengerti oleh siapapun karena terlalu besarnya Tuhan. Sampai menyebut namanya saja mereka tidak boleh. Ya, makanya saya katakan hati-hati. Gereja tetap muncul, gereja tetap eksis sebagai gereja. Kalaupun hari ini banyak gereja yang diyahudikan, saudara. Jadi orang Kristen ini sekarang ibadahnya pakai model Yahudi, bahasanya pakai bahasa Ibrani, lalu pakai jubah-jubah bahasa Ibrani. Ya, jangan-jangan Paulus berkata, kenapa engkau mengawali dengan yang roh, kenapa engkau mengakhirinya dengan daging? Balik kepada zaman dulu. Ya, ada acara gereja yang disebut dengan acara grafirat dan sebagainya. Saya tetap berkata GPDI, Batu Tetap Gereja. Kita gereja Indonesia, gereja Pantekosta di Indonesia, bukan gereja Pantekosta di Yerusalem. Jadi semua tetap suku kita masing-masing, tidak ada satupun kita yang menjadi Yahudi. Yang setuju katakan amin. Oke? Ya. Makan roti kala, bundar.
Saya kaget juga, rotinya itu saudara bundar dan semua ditutup dengan kismis. Tahu kismisnya Israel? Gede-gede ini sak gini-gini. Pertama saya lihat itu rodok kilo saya. Waduh, begidik saya. Tahu roti itu. Kenapa? Saya pernah besuk di jemaat itu seorang janda, sudah tua, tapi dia pelihara anjing. Kasih makan bisa, kasih mandi tidak bisa. Sorry, tumone kiri itu ya. Kutu anjing itu sampai ke tembok-tembok, segede-gede gini. Saya tanya mana sebelah, iki opo toh? Ini pinjal. Oh, pinjal itu ini toh. Makanya jopa jabu pinjal tumone asu gede-gede segini. Lah nempel di keset. Saudara bisa bayangin ya, saya mau keset itu tulisan welcome itu sampai tidak ada. Dipenuhi dengan pinjal itu loh. Lah itu dijadikan sebuah roti, namanya roti kala, bundar penuh kismis. Saya bisa bayangin betapa manisnya roti ini. Saya makan, teman saya berkata, no, tidak begitu Abuna. Cara makan tidak begitu. Hari-hari biasa maka begitu. Tapi rasa sana, roti ini harus dicelup dengan madu baru dimakan. Wis rotinya manis, madunya manis. Aduh, saya pikir ini makan ini kayak enak. Lalu ada minuman. Minumannya cuma 2. Anggur manis, anggur yang baru, yang bukan memabukkan, anggur manis, merah. Ditambah dengan perasan delima. Wow, manis semuanya. Ditambah lagi ada buah wajib, ada 5 buah wajib. Ya, 1 buah ara, yang kedua buah kurma, yang ketiga buah zaitun, yang keempat buah delima. Ya, yang kelima ada lagi buah, ya saya lupa itu yang kelima ada di situ juga. Ada anggur, ada delima, ada ara, ya lalu ada buah. Pokoknya ada 5 buah di situ. Makan semuanya. Buah-buah itu cara makan, diiris, dikasih mangkok, digerojok madu. Waduh. Saya sempat ngomong begini, kalau cara begini kan diabetes bisa naik semua. Teman saya berkata, no diabetes, Israel free diabetes. Ya dia berkata tidak ada diabetes, tidak ada kolesterol di Israel. Lah saya ditanya kenapa tidak ada kolesterol, tidak ada diabetes? Saya jawab tidak ada prodia, tidak ada bromo. Ya pasti tidak ada diabetes, betul kan saudara ya? Saudara kalau kepingin tidak kena diabetes jangan pergi ke bromo, jangan pergi ke prodia. Ya. Dia berkata no, what is prodia? Dan saya katakan laboratorium. No. Semua makanan katanya dia hancur gulanya, hancur kolesterolnya hanya karena zaitun. Mereka minum minyak zaitun. Saya coba juga 2 sendok makan keleler. Kayak ngombe jelantah rasanya ya. Nah ini tahun baru. Yang menarik tahun ini, Israel merayakan tahun 5783. Ini yang sedang dibicarakan semua orang Kristen. Israel merayakan tahun 5783. Dihitung dari mana? Mereka menghitungnya dari umur Adam meninggal, lalu ditambah dengan umur anak-anaknya, sampai kepada keturunannya, dan di umur itulah dimulainya tahun penciptaan. Dia tidak tahu kekekalan sebelum Adam jatuh dalam dosa, tapi yang diukur adalah umur Adam. Sampai dengan ini, Israel percaya ini tahun 5783. Dan Israel selalu menyebut tahun hanya belakangnya. Tidak ada 5700. Yang mereka katakan hanya tahun berapa sekarang? 83. Ya, Indonesia juga begitu. Sebelum tahun 2000, tidak ada orang menyebutnya 4 kali angka. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Sebelum tahun 2000 cuma puluhan dan satuan. Anak sekarang kalau ditanya, lahir tahun berapa? 2001. Yang lain 2003. Kamu lulus tahun berapa? 2018. Yang lain berkata, ingat tahu ulang tahunnya COVID? Oh tahu, tahun berapa? 2019. Itu COVID berlahir lalu ulang tahun. Ya, namanya COVID. Begitu lahir sudah koko. Ya, habis itu 2 tahun 2021 jadi namanya Omikron.
Ya, cepat besar loh itu ya. Saya berdoa biar COVID ini cepat besar, cepat tua dan cepat hilang. Ya, betul ya. Supaya jemaat kita semua berumur panjang. Amin. Nah, selalu mereka menyebutnya dengan satuan puluhan. Mereka menyebut tahun 83. Seperti kita. Saya kalau ditanya orang lahir tahun berapa? 60. Ya, sekolah Immanuel berdiri tahun berapa? 83. Tidak ada 1900 kesuwen. Undang-undang dasar 45. Tidak ada 1900. Kadang-kadang penyebutan kita seperti Israel. Cuma satuan dan puluhan. 83. Lihat. Dan huruf angka 83. Saya katakan ini karena supaya jemaat ini menjadi tenang. Sekarang ini dipergunjingkan Bapak Ibu Siduar. 83 itu mereka sebut dengan Pai Gimel. Ya, nanti browsing, cari di YouTube. Ada banyak berita di sana, Anda bingung. Pai Gimel itu dari angka 80, Pai. Gimel itu angka 3. 80 ini huruf Ibrani yang ke-17, tapi dia ini angka yang ke-80. Jadi huruf itu bisa berubah jadi angka, seperti huruf Romawi. L itu huruf Romawi, tapi L juga angka berapa Bapak Ibu? 50. X itu huruf Romawi, tapi X juga angka berapa? 10. V itu juga huruf, tapi V juga angka berapa V? 5. I itu juga huruf, tapi I adalah angka berapa? 1. I berapa? 3. Ya, IV berapa? 4. 5 dikurangi 1. IX berapa? 9. Itulah Israel punya angka. Pai Gimel. Apa artinya Pai? Pai itu hurufnya kayak mulut yang sedang terbuka. Gimel itu angkanya kayak angka 3, tapi kebalik ke bawah. Kalau saudara pergi ke Israel itu kan ada 2 huruf di sana. Ada Israel Arab, ada Israel Ibrani. Huruf itu cuma 1 bedanya. Pokoknya kalau hurufnya murab, itu telengkup, itu huruf Ibrani. Kalau hurufnya melumah, ya telentang, itu huruf Arab. Nah, ini angka 3, tapi seperti tidur, Gimel. Kemungkinan juga dari kata Gimel muncul bahasa Inggris camel. Apa itu camel? Onta. Kalau saudara lihat onta, apa yang terkesan buat saudara tentang onta? Apanya? Punuknya seperti angka 3 tapi tengkurap. Lah, sehingga saudara jangan pindah-pindah gereja setiap minggu hanya dengan mengubah channel. Ya, perhatikan. Kenapa sekarang dipergunjingkan di mimbar-mimbar mana-mana? Pai Gimel, Pai itu mulut, Gimel adalah punuk onta. Ada yang berkata, onta itu lambang berkat dari negara-negara timur menuju Israel. Dan Israel akan diberkati dengan luar biasa. Pokoknya yang baik, saya selalu berkata, amin. Tapi orang Israel percaya Gimel itu bentuknya seperti gelombang. Dan mereka percaya tahun ini mulai Oktober sampai tahun ke depan, selama 1 tahun adalah tahun-tahun yang penuh dengan gelombang-gelombang. Wow. Saya berkata kepada seorang teman namanya Ramzi di Israel. Ramzi, saya tidak usah pergi ke Nazaret seperti klasik orang pergi ke Nazaret, lihat gereja besar, ada gambar Santa Maria dari seluruh negara, dari Jepang, dari mana, termasuk dari Indonesia dikirim foto Maria, ya berpakaian Jawa, jadi kayak Dewi Sri gitu ya. Saya berkata, adakah tempat lain yang saya bisa mengerti sesuatu? Dia berkata, oke Abuna, kita pergi ke sebuah bukit. Ya, di mana Yesus pernah dibawa ke sana. Waktu Yesus berkata, aku membaca firman yang berkata, Roh Tuhan ada padaku dan Ia mengutus aku. Marahlah Israel, Yesus akan dilemparkan dari bukit itu.
Dan dari bukit itu terlihatlah lembah, saudara. Ada lembah Megido, ada lagi lembah Harmagedon, lalu ada sebuah padang yang cukup luas. Dan mereka berkata, ini Megido. Ya, ada perang Megido, ada perang Gog dan Magog, ada perang Harmagedon. Saya tanya, kapan itu dimulai? Mereka berkata, kata firman Tuhan itu dimulai dalam kitab Wahyu, kalau secupak gandum seharga sedinar, dan 3 cupak jelai seharga sedinar. Gandum dan jelai adalah bahan makan. Dinar itu mata uang tertinggi seluruh dunia sampai hari ini. Ya, Inggris punya pound sterling di bawah dinar. Lucunya yang punya dinar ini negara yang tidak begitu kaya, namanya Yordania. Jadi kalau dimulai dengan susah, dimulai dengan mahal bahan pangan, itu perang akan dimulai. Dari perang Megido menuju perang Gog dan Magog sampai menuju perang Harmagedon. Apa yang terjadi dalam dunia? Ada gelombang demi gelombang. Hari ini saudara, Tuhan itu baik untuk saya dan saudara. Jangan lagi berbicara tentang gelombangnya. Yang kita harus berbicara, nyanyian kita berkata, gelombang boleh ada, kesulitan boleh ada, semua masalah boleh tiba, dunia gonjang-ganjing dengan semua keadaannya, harga-harga boleh mahal, krisis pangan akan ada, krisis kesehatan akan ada, semua krisis akan menimpa dunia. Perhatikan, musim berganti musim, tapi Tuhan tetap beserta kita. Apa yang harus kita takutkan? Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Tidak usah takut dengan peristiwa-peristiwa itu. Jangan Pai Gimel ini menjadi satu perbincangan yang membuat jemaat susah. Kenapa? Pai Gimel, Gimelnya memang gelombang, tapi Pai itu mulut. Saudara hidup di tahun-tahun ini tidak ditentukan oleh gelombang, tapi saya dan saudara ditentukan oleh mulut kita. Coba angkat tangan kanan semua. Ya, dipegang mulutnya sama-sama. Wah, katakan, ini yang menentukan hidup saya. Amin. Halo, amin. Angkat lagi kanan kanan, angkat lagi, minta urapan Tuhan. Tuhan urapi tangan saya, gitu ya. Tunjukkan sekarang sama mulut, katakan, ini yang menentukan hidup saya. Amin. Saudara jangan ngomong tentang gelombangnya. Kenapa? Alkitab sudah berbicara, firman Tuhan telah menubuatkan, satu kali dunia masuk ke dalam kesukaran besar. Tapi saya berkata, tenang jemaat, tenang. Tidak usah ribet. Oh, Tuhan Yesus mau datang ya. Tuhan datang itu tidak ada orang yang tahu. Kita tidak boleh menghitung-hitungnya. Hanya Dia yang tahu. Tandanya kita boleh tahu. Tapi kedatangannya kapan? Saya tidak tahu. Nah, Tuhan berkata, kapan ada pemulihan? Itu bukan hakmu. Tidak usah hitung-hitung harinya. Tugasmu adalah jadilah saksi. Banyak jiwa dimenangkan. Cari jiwa buat Tuhan. Biar hidupmu jadi berkat buat semua orang. Amin. Sudah. Sehingga kalau Dia datang, nama kita ada di sana. Sudah itu saja. Pak, kalau terlalu sulit apa yang terjadi? Saya masih mengimani pendeta-pendeta waktu dulu masih khotbah. Kalau masanya sulit tiba, saya dan jemaat yang hidup benar, kita akan dibawa oleh 2 sayap burung nasar ke padang gurun. Saudara berkata apa? Mateng Pak. Nah padang gurun mangan apa di sana? 40 tahun loh Israel di padang gurun. Mereka makan kenyang loh, ada mana? Mereka minum loh, ada air yang Tuhan kirim. Kepingin daging Tuhan kirim loh. Pakaian tidak pernah sobek kan? Sepatu tidak pernah rusak kan? Walaupun di padang gurun, asal ada Tuhan, apa yang kita takutkan? Ya, penginjil India namanya Sadhu Sudar Singh berkata, jangankan penderitaan, jangankan penjara, di neraka sekalipun aku mau ada di sana. Kalau hanya karena penginjilan, aku harus masuk neraka, asal dalam neraka itu aku bersama dengan Tuhan. Wah, kenapa? Kalau aku di neraka bersama dengan Yesus, neraka itu akan berubah jadi surga. Wow, nyanyian pagi ini semua memberkati saya. Ya, yang menentukan mulut.
Ya, sebab itu Israel dipercaya secara letterlek by Gimel, yang penting kau buka mulut. Tahun ini, tahun deklarasi, tahun menyampaikan perkataan mulut. Jangan dilihat gelombangnya. Hidup saya dan hidup saudara, saya ulang, tidak ditentukan oleh kesulitan dunia. Kita ditentukan oleh mulut kita. Yang setuju katakan amin. Buka mulut orang Israel tahun ini. Saya datang, begitu masuk border, saya ketemu teman saya. Dia berkata, halo Abuna, welcome to Israel. Oke, thank you. Dia berkata apa? Hai, sorry Abuna, keep your masker. Simpan itu masker. Hah? Saya bingung. Keep masker? Oke, no problem. Keep your masker. Nah, saya ya wedi, saudara ya. Sorry Ramsi, jangan. Tidak ada pakai masker. Israel free, tidak ada masker. Keep your masker. Ada beberapa teman juga di situ. Saya sampai ngomong, saya nakut-nakuti mereka. Lah ini loh, pendeta yang biasanya bawa kabar baik, ini bawa kabar tidak baik. Saya ngomong, Ramsi, you know we from Indonesia? Indonesia number 1 in COVID. No problem. Kok nekat ya wong iki ya? Saya bawa grup ini satu keluarga. Ya apa iki? Suruh simpan masker. Ya sudah simpan. Paspor kita diperiksa satu persatu, ditempel. Petugasnya berkata, sorry, keep your masker. Supaya lihat wajahnya. Dipakai lagi, no masker. Lah, aku wedi ya saudara. Setiap ketemu orang banyak saya bingung. Sampai kasih tahu saya tutup dengan masker. Dia berkata no masker. Israel free COVID. Oke. Sepanjang saya di Israel, saya tidak pakai masker. Sampai Dubai, 3 malam di Dubai, separuh masker, separuh tidak. Sampai Jakarta, full masker. Ya saya wedi. Turun Abdul Rahman Saleh, langsung antigen. Puji Tuhan hasilnya negatif. Ya sampai tadi malam, ya saya pikir besok pagi saya sebelum pelayanan akan antigen. Saya antigen lagi tadi pagi, hasilnya negatif. Kenapa saya ambil bagian? Walaupun tidak letterlek, jangan ditiru yang ini. Tapi percayalah, waktu mulut kita berkata-kata, itu yang menentukan mutu hidup kita. Amin. Coba kita lihat, bagaimana mulut kita. Kita buka kitab Matius pasal 12. Ayat yang ke-33 sampai 35 saja supaya kita ngerti hari ini ya. Matius 12 ayat 33 mulai. Silakan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Ya. maka baik pula buahnya. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Ya. maka tidak baik pula buahnya. Terus. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Oke, sebentar. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baiklah buahnya. Jika sebuah pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Ya, hari ini saudara tidak perlu takut, tapi juga jangan ambil letterlek buka mulut tanpa masker. Kita harus jaga. Oke? Tapi belajarlah kita ini mendeklarasikan yang baik. Sekali lagi saya ulang, jangan bosan kata ini. Hidup saya, hidup saudara tidak ditentukan oleh gelombang, tidak ditentukan oleh Gimel. Menghadapi Gimel, ada satu yang Tuhan berikan kepada kita adalah mulut. Tahun ini kalau mulutku baik, keadaanku baik. Kalau mulutmu baik, keadaanmu baik. Saudara, jangan pergunjingkan sesuatu yang kurang baik. Pergunjingkanlah sesuatu yang baik. Sebagai penginjil, hamba Tuhan, orang Kristen, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik. Jangan bawa berita yang menakut-nakuti orang. Ya, saudara-saudara bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Hampir masuk masa yang menakutkan. Nanti kita akan ditangkap, kita masuk penjara, kita digeraji, kita disembelih. Berita itu tidak penting buat kita. Adapun persoalan adanya masalah, adanya kesulitan,
Kita hidup bukan ditentukan oleh keadaan dunia, kita hidup ditentukan oleh perkataan kita. Yang percaya katakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, amatlah bijak kalau setiap pagi kita mulai dengan doa pagi dan mengikrarkan kata-kata pagi itu kata-kata yang baik. Kita terlalu terbiasa berkata yang tidak baik setiap pagi. Berapa banyak setiap pagi jemaat yang bangun pagi langsung bernubuat berkata yang tidak baik. Aduh, minggu mana kebaktian jam 6. Aduh, awak loro kabeh. Loh, kabeh awakmu iki piro? Piro kabeh awakmu? Berapa banyaknya? Siji. Lah sing loro piro? Kabeh. Hebat kan? Betapa nelongsonya, sengsaranya. Badan cuma satu, sakit semua. Loh, semuanya berapa? Ya satu itu. Nah yang sakit, kabeh. Kenapa kita tidak bisa berkata yang baik? Begitu bangun pagi, mau doa pagi, mau ibadah pagi. Puji Tuhan ada hari yang baru. Saya sehat, sekali sehat, tetap sehat. Amin. Kepala saya sehat, jantung saya sehat, paru-paru sehat. Loh, tapi saya sakit Pak. Perkataan itu menjadikan engkau sehat. Perkataan itu membuat, perkataan itu merubah. Daripada saudara berkata, aduh kerja mana. Urip cik soro nih. Zaman sekarang zaman soro. Siapa yang mau soro? Sama-sama membuka mulut. Kenapa engkau tidak membuka dengan pujian? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, sekali diberkati, tetap diberkati. Kenapa tidak? Sorry, sama-sama buka mulut. Basa Jawa nih, wong podo mangape itu loh. Kenapa tidak mangap yang baik? Halo? Halo? Hari ini berhentilah untuk mengeluh. Berhentilah untuk sambat. Terus mengucap syukur. Memperkatakan yang baik. Deklarasikan yang baik. Kalau saudara bersyukur terus menerus, nanti kita lupa caranya sambat. Nah, orang kalau belajar sambat terus lupa caranya bersyukur. Diajak bersyukur. Apa nih sih disyukuri? Duwe gak gablek kok bersyukur. Lah. Halo, jemaat, ayo deklarasikan yang baik. Lah, ada satu masalah. Memang ini masalah. Tidak semudah yang dikhotbahkan, berkatalah yang baik, karena apa yang dikatakan akan jadi. Masalahnya mana? 34, ini persoalan besar. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Bagaimana engkau bisa berkata yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut Karena yang dari diucapkan hati. mulut. Bagaimana? Meluap dari hati. Meluap dari hati. Saya katakan sekali lagi. Penutup hari Yom Rosh Hashanah dirayakan cuma 9 hari. Tanggal 9 malam sebelum matahari terbit, Israel masuk dalam perayaan Yom Kippur. Hari Grafirat, hari pengampunan, hari merendahkan diri, tidak boleh bekerja. Dan Yom Kippur ini hari raya yang tidak boleh digantikan dengan Sabat. Kenapa? Yom Kippur lebih dari Sabat. Mereka berpuasa 25 jam. Setengah jam sebelum terbenam matahari mulai puasa. Setengah jam sesudah terbenam matahari besok, mereka makan. Lah muncullah di tengah-tengah Israel mencari Tuhan merayakan Yom Kippur, diserang oleh Arab Bersatu. Baca nanti sejarah ya. 6 Oktober 1973. Dari selatan ada Mesir, dari utara ada Suriah, dari timur ada Yordan, dan negara-negara Arab Bersatu ada Irak, Iran, dan semuanya nyerang Israel persis hari merendahkan diri. Mereka tidak boleh membalas. Apa yang terjadi? Kalah. Israel hancur-hancuran secara militer. 6 Oktober
Begitu masuk tanggal 7 Oktober, mereka makan roti kalah, mereka minum madu, bangkit menyerang, terjadilah perang Yom Kippur, sampai Israel mencapai kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Mesir dikalahkan, Suriah dikalahkan, Yordania dipatahkan, negara lain diajar oleh Israel, teriak-teriak internasional selama 20 hari. Sampai 26 Oktober PBB kasih pengumuman gencatan senjata, semua dibawa ke Jenewa, tanda tangan. Apa hasilnya? Dataran Sinai kembali ke pangkuan Israel, dataran tinggi Golan kembali ke Israel, Yerusalem Timur balik ke Israel, semua utuh. Yom Kippur. Tapi kita tidak bisa berkata baik. Kenapa? Yang pertama, keturunan kita yang tidak baik. Sorry, sudah ngomong keturunan itu tidak bisa diubah. Wong try, wong rapi, wong ngomong ape piye? Halo? Anda kan pernah marah kan kepada anak-anak di Batu? Arek kok try gak genah kon. Terah itu apa? Turunan. Basa Jawa ini saya baca basa Jawa, hei kowe tetesane ulo, tetesane itu ndok. Lek ndok ulo iki diingkremi bebek ndak iso angkrem ya. Mentok ya tetep ulo. Titip nang pitik lho, ngomong pitik angkrem. Titip supaya telur ini jadi ayam. Telurnya ayam menetas jadi ayam. Telurnya ular? Halo? Telurnya ular? Ular. Begitu ya pilih burung merpati, lambang Roh Kudus. Burung yang tulus. Kalau ada burung merpati mengeram, titipo telore ulo ini. Nanti netes jadi merpati. Begitu? Enggak. Nah jadi apa? Ulo. Nah turunan itu mau dikapain? Ya. Lihat. Oh kita kan anak Tuhan Pak. Perhatikan dulu. Saudara menyanyi anak Tuhan, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Saya setuju, saya nyanyi, senang disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku enggak nyanyi. Nah kenapa? Gua bukan anak angkat. Aku diangkat jadi anaknya, basa Jawa nih. Aku dipupu dadi putrane, betul ya? Basa Cina, gua dikepang jadi anaknya. Gua bukan anak kuepang, bukan anak pupu, bukan anak angkat. Lah kenapa? 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Lihat itu, kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa harus terpuji dia? Yang karena rahmatnya yang karena besar. Rahmatnya yang besar. Karena anugerahnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali. Telah melahirkan kita kembali. Lahir kembali. Dengar saya, lahir lagi. Lahir baru, lahir kembali. Dengan apa Pak? Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Dari antara orang mati. Lanjut. Kepada suatu hidup yang penuh kepada suatu pengharapan. hidup yang penuh dengan pengharapan. Cukup. Jemaat GBD Batu kita bukan anak angkat, sorry. Loh, kayak dipupu ya karo Tuhan. Duduk anak pupon aku. Ini dikuepang ya. Mecu Yesus. Wow. Saya bukan anak kuepang. Aku diangkat, bukan anak angkat. Saya jadi anak Tuhan, jemaat jadi anak Tuhan, dilahirkan kembali. Kenapa? Anak angkat tidak mengubah sikap. Anak angkat itu mengubah status. Halo? Betul? Anak angkat itu apa yang berubah? Statusnya. Dari bukan anak jadi anak. Sifatnya, modelnya, hidupnya kayak bapak yang lama. Makanya anak-anak angkat itu enggak pernah jadi kayak bapak Boe. Kenapa? Lah wong angkat kok. Wepang. Halo?
Saya dia angkat anaknya Tante Daniel, pasti saya bukan anaknya. Saya jejer sama Bro John, Sus Grace, orang tanya, loh Tante, anaknya Tante satu ini kok aneh ya? Kok rodonde, irungnya cilik. Lah itu ya apa? Betul kan ya? Terus Tante alasan kan, ya ini lahir kan zaman kemarau waktu itu ya, jadi ndak pati ogena. Lah waktu dia lahir lampune mate, makanya rada kaya ngene iki, ireng ga ireng, ungu ga ungu, rada mangka ngene ya. Saudara mau apa? Saya kan anak angkat, status saya berubah. Ya kan? Status saya berubah. Mungkin fam saya ikut Tante Stefanus Daniel. Orang tanya, saya nangis, Mami, aku udah mau jadi anak angkatnya Mami. Dah bodoh Mam. Ojo nangis, iki wong sugih kaya wong kiri nangis. Pergi ke Jepang. Nih foto nih Mama, bawa ke sana, irungmu padakno nang kono. Mungkin hidung saya dimolor sedikit saudara, diganti lilin apa malam dan sebagainya. Waduh persis saudara. Ya, kan saya tidak bisa bahasa India. Jangan khawatir, tak kirim madras. Madras ya Tante ya. Nenek moyang kita di sana belajar bahasa India. Saya pulang bisa menyanyi Jukita nihai, nihai, betul ya? Wah, India, India. Apa saya anaknya dia? Bukan. Status berubah? Berubah. Warna berubah? Berubah. Model berubah? Sikap. Bagaimana saya bisa menjadi anaknya Ibu Daniel? Saya harus mati dan lahir kembali. Baru saya jadi anaknya. Jemaat, banggalah keturunan kita sudah berubah. Kita lahir kembali. Bukan keturunan ular biludak. Kita keturunan ilahi. Lahir di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Ada tepuk tangan dulu yang meriah. Amin. Yang terakhir, masalah terakhir. Kenapa ya tidak bisa ngomong baik? Matius 12 ayat 35. Kalau keturunan saja Tuhan bisa ngubah. Yang berikut. Orang yang baik. Orang yang baik. Mengeluarkan hal-hal yang baik. Mengeluarkan hal-hal yang baik. Dari perbendaharaannya yang baik. Dari perbendaharaannya yang baik. Lihat saya. Perbendaharaan yang baik. Jadi orang yang baik itu mengeluarkan sesuatu yang baik dari bendahara. Perbendaharaannya. Terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, tadi kan dikatakan yang keluar itu dari hati. Hati itu perbendaharaan. Bendahara itu dimanapun ada organisasi, ada bendahara, tugasnya cuma satu, menerima uang masuk dan mengeluarkan uang itu. Laporannya bendahara cuma satu, input dan output. Pemasukan dan kita ini kan bendahara. Hati kita ini perbendaharaan. Isinya dari mana hati? Dari telinga. Munculnya dari hati, keluar lewat mana? Mulut. Lubang telinga untuk memasukkan, lubang mulut untuk mengeluarkan. Lah kalau perbendaharaannya ini jahat. Makanya saya ini paling tidak setuju kalau ada orang ngomong gini. Gua ini jahat cuma mulut itu. Tapi hati ini gua ini api. Wong batu itu bolak-balik saya dengar. Aku kan jadi jahat tapi cangkemku tok. Elek cangkemku tapi hatiku api. Mboten enten. Pasti tidak ada itu. Lek mulutnya jahat, hatinya. Lek mulutnya bagus, hatinya. Lah tergantung dari apa yang didengar. Bendahara. Sudah nyetelo TV terus, rungokno wong gegeran terus, rungokno itu wong tukaran terus. Halo? Nanti Anda akan punya hobi itu, penting enggak penting, jengek-jengek kayak wong tukaran. Anda berkata, kok malah jahat sih? Aku jahat mek cangkemku tok, hatiku apik. Mboten enten. Alkitab berkata, hati yang jahat mengeluarkan kata-kata jahat. Ya. Saya pernah ceritakan kepada saudara. Telinga ini loh yang menyebabkan kita berbicara. Makanya orang bisu tuli itu didahului dengan tuli karena tidak bisa mendengar, tidak ada perbendaharaan.
Saya kan pernah khotbah itu hari Kamis. Saya punya teman lahir di Solo. Wong Solo itu kan halus toh bosone. Kawin dengan orang Surabaya. Hidup di Jember. Tuh, satu kali Taci itu pergi ke rumah saya. Ngomong apa? Abu, Pak Silvanus, rumah Cik bersih. Cik subur yo di Palang iki. Taci ini asli mana sih? Surabaya. Suami Solo. Abu, kabeh biru kabeh di rumah Pak Silvanus iki. Apa ini sih biru? Ono cemara biru, ono kabeh tanaman biru kabeh. Bingung aku saya. Ya kok setanduran biru kita kondi, aku ngomong lah. Bukankah tanaman itu hijau? Hijau tadi, dapuran hijau biru kabeh. Aduh, kabeh biru. Mateng kan. Iki memang rumah iki rada subur ya. Tembok biru. Pintu biru. Mosok motok iki kualik sih ya. Ndak hijau ta. Biru iki. Loh, iki ijo, lek langitku biru. Loh, iki biru, Pak. Iki biru daun, iku biru langit. Oh. Nah, wong Solo kok ngomong ini, ya. Anaknya datang, saya tanya, "Wis makan yo?" "Ayo makan bareng-bareng." "Budak kadek wis, Om. Aku wis makan beco konco ndek lunalun." Lah kita konti. Kenapa? Setiap hari yang didengar itu. Saya punya teman juga orang Jawa. Dia hidup di Bali. Begitu saya sampai di Bali, saya tanya, ada dokter tadi sini nih. Kenapa? Ini loh ada kita punya teman sakit. Oh ada dokter sebelah Patung ya. Patung ada turun, ada dokter sebelah. Sakit apa? Sakit batuk? Enggak, batuk. Ya sakit batuk. Batukmu itu kandani batuk kok batuk aja saudara ya. Ada dokter sebelah, ada perapatan, ada patung, ada turun, ada dokter. Kok tadi ini saudara. Kenapa? Setiap hari dengar. Sekali lagi, saya punya teman namanya Sri. Wong jenenge Sri itu lah wong Jawa tuh, saudara. Dia tinggal di Wengapu. Saya pelayanan di Sumba. Saya dikasih tahu, "Pak Silvanus, ini mampir saya punya rumah ya?" Iya. Saya mampir, kasih makan. Saya tanya begini, "Bagaimana sepuh masak?" Saya ngomong dalam logat mereka, "Kau punya masakan pakai bajingan, kau disuruh makan ya." Kenapa bajingan itu jago? Enak sekali, tapi sayang kau nasi terlalu keras. Dia berbeda. Orang Sumba tidak ada nasi lembe. Nasi lembe itu orang Jawa. Orang Jawa semua sebelembe. Nasi lembe, omong lembe. Pelan dia omong. Kalau di sini tidak ada. Nasi kita keras. Kita omong keras. Kalau kita omong pelan orang marah. Toh kita pikir orang omong tentang dia. Jadi kalau di Sumba Pak Sif, jangan omong pelan. Semua omong keras. Oke. Nah, saya ditanya dalam hati. Wong iku mbiyen Sri loh. Mestinya kan saya nyanyi Ndang Mulya Sri gitu kan ya. Lah ini sudah bisa ya saudara. Saya datang di Sumba lagi, dia jemput saya. Ya dia berkata, "Pak Silvanus, kapan kau pulang?" "Besok saya pulang." Kenapa kau teriak-teriak? Supaya orang tahu toh. Nanti orang marah, saya pikir saya omong tentang dia. Jangan begitu katanya. Ya kok tadi ngono iku apa saudara ya? Setiap hari dengar. Halo. Saya usul jemaat. Dengar firman. Jangan dengar terus televisi. Dengar firman. Jangan dengar berita luar. Pak Gimel dari mimbar beda dengan Pak Gimel yang diomong orang. Yang setuju katakan amin. Jemaat GPD itu Batu tetap tenang. Tuhan beserta kita. Kalau ada kesulitan, bukankah kita menyanyi pada zaman kuno? Nyanyi apa itu? Jangan kamu takut. Ingat, aku sertalah. Itu Tuhan janji. Biar ingatlah. Betul? Itu pun beri kuat. Jika kau lemah, itu pun beri menang. Kalau engkau masuk perang. Itu nyanyian zaman kita kecil. Hai, tidak pernah. Hai, tidak pernah. Kelak ia tinggalkan di kau. Bareng-bareng bahkan
Dan saya harap hari ini kita tenang. Tuhan menyertai kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jaminan yang hebat. Jaminan yang membuat kami kuat dalam kelemahan. Kami bersyukur Kau berikan kami kuasa untuk menciptakan sesuatu yang baik. Dengan kami berkata-kata maka akan jadi. Engkau menyelesaikan masalah kami tidak sanggup berkata karena keturunan, tapi Engkau lahirkan kami kembali. Engkau ajarkan kami untuk mendengar perkataan-Mu, supaya kami dapat memperkatakan firman, dan waktu kami memperkatakan firman, pasti jadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, kami yakin penyertaan-Mu sempurna, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.